Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, yang juga dikenal sebagai Raden Mas Suwardi Suryaningrat, adalah seorang aktivis dan pendidik di Indonesia yang sangat berpengaruh. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Anak dari Pangeran Aryo Suryaningrat dan Raden Ayu Sandiah. Ia menikah dengan Raden Ajeng Sutartinah dan memiliki 6 orang anak. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga ningrat di Yogyakarta. Ia mulai berkarir sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Ia juga menjadi anggota redaksi harian Kaum Muda dan Utusan Hindia. Pada saat beliau memasuki bangku sekolah dasar, beliau melihat teman sepermainannya tidak mendapatkan hak pendidikan yang sama, tidak bersekolah seperti beliau. Hal itu membuat Ki Hajar Dewantara terobsesi dan memiliki tekad bahwa harus ada pendidikan yang merdeka dan memerdekakan. Pendidikan yang meningkatkan semangat kebangsaan dan pendidikan yang berbudaya untuk semesta. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Dowes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Indonesia, Indis Party. Partai ini bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kritikan yang beliau tulis dalam buku yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda" membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Pada masa pengasingan beliau di Belanda, digunakan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Dari pengalaman inilah membuat Suwardi semakin bertekad untuk bisa memperbaiki pendidikan di Indonesia. Beliau kembali ke tanah air pada tahun 1919. 3 tahun berselang, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan sekolah Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi rakyat Indonesia. Taman Siswa adalah lembaga pendidikan yang berfokus pada pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Melalui Taman Siswa ini, diberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk memperoleh pendidikan yang layak, yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia. Dalam masa-masa perjuangan dan masa kepemimpinan beliau, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai sosok yang mengayomi dan mampu bersinergi untuk merealisasikan tekadnya. Beliau dikenal sebagai pribadi yang suka menolong dan saling berbagi. Beliau sangat bertekad, melalui pendidikan, bangsa Indonesia akan terbebas dari penjajahan, dan beliau sangat mengupayakan pendidikan sebagai alat untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Selamat pagi. Butet Manurung, lahir dengan nama lengkap Saur Marlina Manurung, adalah seorang aktivis sosial dan antropolog Indonesia yang terkenal karena mendirikan Sekolah Rimba, sebuah sekolah yang melayani masyarakat adat di pedalaman hutan Jambi. Lahir pada tanggal 21 Februari 1972 di Jakarta. Butet Manurung menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran dengan mengambil 2 program studi, yaitu Antropologi dan Sastra Indonesia. Dia masuk program Antropologi FISIP Unpad pada 1991 dan kemudian lolos ujian masuk untuk program Sastra Indonesia Unpad. Butet lulus dari kedua program studi tersebut meskipun dengan tantangan.
Selama masa penyelesaian studi, Butet sangat aktif dalam berbagai organisasi. Butet Manurung merupakan sosok di balik berdirinya Sekolah Rimba. Ia bersama 4 rekan pendidik mendirikan Sokola, Sekolah Kebudayaan Orang Rimba, berdiri sejak tahun 2003. Konsep yang diangkat dari berdirinya Sekolah Rimba yaitu konsep pendidikan bagi masyarakat adat atau suku terpencil di Indonesia. Perjalanan membuka Sekolah Rimba dimulai saat Butet mendaftar lowongan pekerjaan pada LSM yang bergerak di bidang konservasi di Jambi. Ia diterima sebagai fasilitator pendidikan untuk komunitas orang rimba pada tahun 1999. Melalui pengalaman dari pekerjaan dan sikap tanggung jawab, disiplin, serta memiliki integritas yang tinggi, membuat orang-orang di sekitar Butet senang untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan proyek. Walaupun Butet bukan merupakan sarjana pendidikan, namun Butet gemar untuk mempelajari hal-hal baru, terlebih mengenai ilmu dan pengetahuan yang bisa digunakan untuk berbagi dengan anak-anak di Sekolah Rimba. Pada masa awal Butet mendirikan Sekolah Rimba, banyak penolakan yang didapatkan. Namun, hal itu tidak membuat Butet patah semangat. Butet mampu beradaptasi dan berbaur dengan masyarakat setempat, melakukan seperti yang dilakukan, bahkan juga makan apa yang masyarakat suku dalam makan. Hal inilah yang membuat Butet diterima dan mulai bisa mengenalkan anak-anak suku dalam dengan ilmu pengetahuan. Untuk menunjang proses pengajaran, Butet mengembangkan metode pembelajaran yang disebut silabel, metode baca tulis, yang mana dengan metode ini seorang anak dapat membaca selama 2 minggu. Sekolah kemudian berganti nama menjadi Sekolah Institut. Sekolah ini berfokus pada integrasi nilai-nilai dan perspektif lokal dalam pendekatan pengajarannya. Hingga saat ini, Sekolah Rimba atau Sekolah Institut telah memprakarsai program di 9 provinsi di seluruh Indonesia, membawa literasi ke lebih dari 10.000 individu. Demikianlah sosok 2 tokoh panutan dalam dunia pendidikan yang mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam proses perjuangan dan kesehariannya. Ki Hajar Dewantara, seorang pejuang yang mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan di Indonesia, memberikan manfaat yang bisa dinikmati sampai saat ini. Dan sosok Butet Manurung yang bersahabat dengan rimba, membawa perubahan melalui ilmu pengetahuan kepada anak-anak suku dalam. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, "Setiap anak berhak untuk bermimpi dan memiliki impian, dan pendidikan adalah sarana untuk mewujudkannya."